Yang penting kita tahu dulu aja ya apa sih peraturannya gitu. Untuk aplikasinya itu urusan belakangan, mau paham atau enggak. Yang penting dari BPOM sudah mensosialisasikan ke industri kosmetik, ke distributor kosmetik. Ini loh peraturan terbaru, ini loh yang boleh ditayangkan dan yang tidak boleh. Jadi untuk terutama level distributor atau level leader sebaiknya harus paham untuk materi ini karena ini akan menentukan metode atau iklan-iklan selanjutnya di marketplace, di media sosial gitu. Cuman kalau memang nanti bahasanya terlalu berat, mohon dimaklumi. Sudah siap ya teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aman share screen-nya Mbak Ki? Aman. Masuk ya. Aman. Kenapa di sini judulnya sosialisasi? Karena mungkin di sini sebagian besar ada yang udah pernah dapat tentang penandaan iklan kosmetik ataupun belum, atau juga baru tahu apa sih tentang periklanan, apa sih klaim kosmetik. Nah, di sini nanti kita buka sesi tanya jawab mungkin di akhir. Yang mungkin tidak bisa terjawab pertanyaannya semua, nanti boleh teruskan di kolom chat atau teruskan ke leadernya masing-masing. Jadi yang penting yang aku harapkan di sini adalah outputnya semua yang mengikuti materi hari ini adalah paham dulu apa yang mau disampaikan. Untuk aplikasinya terkait media sosial, marketplace itu nanti disesuaikan aja ke depannya. Jadi hari ini kita akan bahas pelan-pelan apa sih pengertian kosmetik sendiri, kemudian nomor izin edar, banyak yang belum bingung atau masih belum paham tentang NIE, kemudian landasan peraturannya ini dari mana sih Mbak Citra ambil kutip dari Perka BPOM tahun berapa, nomor berapa, dan contoh-contoh periklanan atau lampiran yang MK memenuhi kriteria dan TMK tidak memenuhi kriteria. Nah, pengertian kosmetik. Jadi untuk sebelum 2024 November kita biasa nyebutnya kosmetika. Tapi per 2024 bulan November kita punya peraturan Permenkes terbaru yang di nomor 18. Kosmetika itu jadi kosmetik aja tanpa ada huruf A. Jadi kosmetik yang ibu-ibu jual, ibu-ibu pakai setiap hari itu adalah sediaan yang dimaksudkan untuk penggunaan luar tubuh. Jadi bukan diminum, bukan dimakan, ditelan, dijilat, dan sebagainya. Dimaksudkan di luar tubuh yang digunakan di epidermis atau kulit, rambut, kuku, bibir, organ kewanitaan, atau gigi dan membran mukosa mulut lainnya. Jadi tujuannya untuk apa? Membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki kondisi badan dan melindungi beberapa anggota tubuh. Nah, jadi kosmetik itu digunakan di luar badan. Nah, biasanya kita sebut ada dua. Kosmetik untuk perawatan kulit yang kita pakai biasanya untuk skincare yang bisa merubah penampilan, mencerahkan, bisa melembabkan, dan kosmetik riasan atau dekoratif namanya kosmetik aja biasa kita sebut. Baik skincare dan kosmetik itu masuk ke dalam kategori kosmetik yang tadi berdasarkan Permenkes tadi. Kemudian, apa sih bedanya kosmetik sama skincare? Tadi udah dijelasin kalau kosmetik memberikan efek instan pada tampilan wajah. Jadi make up jatuhnya. Bisa bikin glowing seketika, bisa bikin noda bekas jerawatnya nih hilang. Karena apa? Habis pakai bedak, habis pakai lipstick bibirnya jadi cerah, tapi tidak memperbaiki kondisi atau tekstur kulitnya secara jangka panjang. Tapi kalau skincare berfokus pada perawatan kulit dengan manfaat yang berkelanjutan atau kontinu. Jadi bisa membantu misalkan mencerahkan wajah, meratakan warna kulit, dan lain-lain. Contoh produk yang masuk dalam kosmetik apa aja? Biasanya sediaan dekoratif atau makeup, blush on, lip cream, bedak, cushion, putek, dan lain-lain. Kemudian skincare, brightening cream, ceramide, WMC, dan face care atau body care lainnya itu masuk ke dalam produk skincare atau masuk ke dalam kategori kosmetik bagian skincare. Kemudian
Yang belum paham atau belum tahu apa sih bahan-bahan yang digunakan dalam skincare? Bahan kosmetik adalah bahan tunggal atau bahan campuran yang biasa digunakan sebagai komponen kita dalam pembuatan kosmetik, termasuk bahan tambahan dan bahan aktif. Jadi biasanya di kosmetik itu ada dua, ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Biasanya bahan aktif persentasenya kecil banget. Kalau bahan tambahan lebih besar. Biasanya bahan aktif itu ada satu atau dua atau tiga aja komposisinya, atau mungkin yang sekarang lebih banyak lagi. Tapi kalau bahan tambahan secara proporsional di komposisi itu lebih banyak, bisa lebih dari 10 bahan tambahan. Kalau bahan aktif cuma dikit nih, nggak nyampe 5, nggak nyampe 10, misalkan niacinamide dan lain-lain. Ini adalah contoh bahan aktif dalam skincare. Ada hyaluronic acid, vitamin C, niacinamide, retinol, ceramide, vitamin E itu berfungsi sebagai bahan aktif di dalam skincare. Nah, apa sih bahan tambahannya di dalam skincare? Punya juga loh bahan tambahan. Contohnya, nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk jadi skincare. Pasti ada bahan pelarut. Entah itu alkohol, air, atau pelarut yang sejenis lainnya. Jadi untuk melarutkan bahan yang sifatnya belum larut atau sukar larut. Kemudian ada namanya bahan tambahan pengawet atau preservatif. Karena untuk kondisi skincare yang dibilang herbal ini adalah bukan 100% herbal yang tanpa pengawet, tanpa apapun. Karena kalau sediaan herbal tanpa pengawet itu pasti hitungan hari, hitungan beberapa minggu itu pasti akan mudah rusak atau busuk. Jadi diharapkan ini adanya pengawet untuk menambah masa simpannya. Kemudian ada namanya pewangi atau parfum. Jadi biasanya ada yang nanya nih, produknya with parfum apa non parfum? Krim ini non parfum apa enggak? Gitu. Mana sih produk yang with parfum? Nah, itu namanya fragrance atau parfum untuk meningkatkan nilai jual atau menambah estetika. Karena biasanya kalau skincare enggak wangi, itu akan kurang mantep di wajah. Jadi kan kalau non parfum biasanya wanginya jadi kayak kurang enak, kurang nyaman. Tapi kalau skincare yang kita pakai wangi itu pasti di wajah agak enak gitu diciumnya, dipakainya. Kemudian ada thickener atau pengental. Jadi kalau kita buat sediaan krim, emulsi, nggak mungkin kucuk-kucuk tiba-tiba jadi krim dengan bahan aktif cuma niacinamide sama air. Pasti ada thickener atau pengentalnya. Jadilah kebentuk sebagai sediaan krim atau emulsi atau bentuk sampo dan sabun. Kemudian ada surfaktan. Surfaktan ini adalah penyatu minyak sama air. Biasanya sediaan di dalam krim itu ada tipe minyak dan air. Minyak dan air itu harusnya nggak nyatu. Jadi kayak berantem terus. Nah, karena adanya si surfaktan atau emulsifying agent, dia bisa nyatu. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam beberapa sediaan kosmetik, namanya surfaktan. Dan kemudian ada namanya stabilizer atau pH buffer atau penstabil lainnya untuk membantu meningkatkan kestabilan suatu bahan di dalam kosmetik. Jadi ini adalah contoh-contoh jenis-jenis bahan tambahan yang ada di skincare. Nah, sama kayak ilustrasinya kita bikin kue, pasti ada bahan aktif dan bahan tambahannya. Bahan aktifnya misalkan rasanya sendiri, mau bikin kue bolu rasa coklat, pasti kita punya tambahannya apa? Natrium benzoat untuk makanan, pakai daun pandan atau flavor rasa apa untuk perasa atau pewangi, punya pengisi ini sebagai untuk membentuk adonan, tepung terigu, sagu, dan lain-lain, dan pengembangnya misalkan pakai soda kue. Ini adalah contoh ilustrasi bahan di dalam skincare. Jadi sama kayak bahan membuat kue. Ada bahan aktif sama bahan tambahan. Sampai sini paham ya, teman-teman? Paham. Paham. Nah, kemudian ini contoh di komposisi produk skincare. Jadi di sini ada aqua, kaolin, gliseril, bentonit sampai akhirnya ethylhexylglycerin. Ini semua adalah campuran bahan aktif dan bahan tambahan. Contoh bahan aktif biasanya nih ada kaolit, bentonit dan lain-lain. Mungkin sebagian nggak ada yang paham mana sih bahan aktif, mana bahan tambahan.
Cuman kalau versi SR12 biasanya setiap produk launching itu ada namanya produk knowledge. Untuk produk knowledge di setiap produk itu aku udah bikin cetak tebal di bagian komposisinya dan itu namanya bahan aktif. Selain yang dicetak tebal itu namanya bahan tambahan. Nah, sampai ke bahan-bahan tadi, sekarang ada bahasan tentang NIE, nomor izin edar. Siapa di sini yang pernah menjual atau menjual sampai sekarang produk yang tanpa nomor izin edar? Ada nggak? Masih belum, Kak. Gimana? Masih belum. Masih belum? Masih bingung nggak nomor izin edar itu apaan? Yang mana sih di kemasan yang difotoin sering keliru antara nomor batch dan nomor izin edar? Jadi nomor izin edar itu ada untuk nomor izin yang dikeluarkan oleh BPOM berupa izin edar untuk obat, makanan, kosmetika, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi produsen yang punya NIE, nomor izin edar. Baik itu produk yang diproduksi dalam negeri atau produk yang diimpor dari luar negeri. Jadi biasanya untuk BPOM itu keluarin nomor izin edar ke produsen. Jadi kita dapat NIE itu dari produsen dan punya masa berlakunya, yakni kurang lebih 3 tahun dari dia dikeluarkan, bisa diperpanjang. Nah, untuk nomor izin edar kosmetik, itu kita bahasanya notifikasi BPOM. Kalau rata-rata, aku nggak bawa produksi, itu ada NA. NA itu notifikasi untuk produk Asia. NB dan ND, NE, NC itu untuk produk di luar Asia. Jadi untuk nomor izin edar kosmetik depannya pasti ada huruf NA-nya. Kalau teman-teman perhatikan di samping barcode atau di bawah angka-angka 11 angka itu ada NA-nya, nomor notifikasi produk Asia. Nah, ada nggak di sini yang nggak pernah cek nomor izin edar itu beneran ada atau enggak? Atau belum tahu cara ngecek nomor izin edar BPOM? Kalau belum, dari sekarang ambil produknya di rumah. Ini contohnya aku punya acne cream yang udah ada barcode-nya. Nah, download aplikasi mobil scan BPOM. Pilih menunya yang scan. Nah, scan langsung ke bagian barcode ini. Jadi jangan nge-scan barcode ini pakai kamera langsung. Biasanya akan lari ke link lain-lain. Jadi linknya bisa ke tiba-tiba ke iklan properti dan lain-lain. Tapi kalau kita nge-scan-nya di dalam aplikasi scan BPOM, ini pasti akan mengarah ke hasil pencarian produk yang kita mau cari. Apakah produk ini beneran ada izin edarnya atau tidak? Kalau misalkan barcode yang kita scan ini tidak keluar di hasil pencarian, itu berarti ada problem. Entah problem teknis di industrinya, salah nempel barcode, atau memang produk yang ibu bapak pakai, ibu bapak beli, ibu bapak jual itu tidak disertai dengan nomor BPOM. Hanya nyontek barcode dari produk orang lain. Jadi barcode ini palsu gitu. Nanti dicoba ya teman-teman di rumah produk yang dijual apakah ada barcode-nya apa enggak. Tapi scan-nya jangan dari kamera HP langsung alias pakai aplikasi. Download dulu aplikasi BPOM Mobile. Nah, Iya, Kak. siap. Nah, ketika kita punya notifikasi, itu berarti ada nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM ke produsen yang memproduksinya, yakni PT Putih Kayo. Biasanya nomor BPOM ini sesuai sama nomor yang ada di barcode kemasan. Nah, di sini keluar. Yang di-scan keluarnya itu cuman bentuk kayak gini, acne cream. Tapi SR12 punya dokumen pelengkapnya berupa sertifikat BPOM. Kalau teman-teman pernah akses link sertifikat BPOM itu pasti kenal dengan layout atau tampilan kayak gini. Ini adalah memang dokumen sertifikat BPOM-nya. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau teman-teman lagi mau nawarin produk SR12 ke instansi-instansi resmi. Misalkan ke puskesmas, rumah sakit, atau mungkin ke apotek itu pasti butuh bukti offline-nya. Nggak cuma ini udah produk, udah BPOM dan lain-lain. Pasti butuh pembuktian kalau ini sudah tersertifikasi.
Astagfirullah. Nah, nomor izin edar ini akan keluar oleh BPOM jika ada fasilitas produksinya, Bapak Ibu. Kalau yang bikin produk itu nggak punya fasilitas produksi atau pabriknya, itu tidak akan bisa keluar izin BPOM-nya. Atau mungkin skala rumah tangga, atau dibuat hanya bentuk skala lab racikan, itu pasti nggak akan ada nomor izin edarnya. Kemudian jenis bahannya, jenis bahan yang digunakan untuk produk yang udah ada izin edarnya itu adalah dipastikan aman. Tidak mungkin bahan yang diizinkan itu menyesatkan atau membahayakan. Jadi BPOM udah punya list produk mana yang boleh dikeluarkan ke pembuatan produksi kosmetik. Sama halnya juga dengan kadar. Jangankan jenis bahan, kadarnya BPOM punya juga persyaratan minimal dan maksimal. Jadi ketika ada produk yang tidak ada izin edarnya, kemungkinan bahannya itu tidak boleh digunakan oleh BPOM. Atau kadar bahan yang digunakan itu terlalu tinggi, jadi nggak keluar notifikasinya. Kemudian atau tidak ada fasilitas produksi secara resmi. Jadi ini adalah 3 kunci nomor izin edar bisa keluar. Nah, untuk SR12, kalau misalkan belum punya link sertifikat BPOM, boleh minta ke leadernya masing-masing. Kita udah fasilitasin untuk produk-produk yang dijual SR12 itu punya sertifikat BPOM-nya. Kemudian, dilengkapi juga sekarang sertifikat halal. Jadi untuk kelengkapan sertifikat atau yang ada di kemasan selain nomor BPOM, kita biasanya ikuti dengan sertifikat halal atau logo halal produk. Di sini juga udah bisa diakses sertifikat halal untuk setiap masing-masing produk SR12. Nah, jika produk tanpa nomor izin edar atau tanpa NIE, NIE-nya itu tidak ada atau habis masa berlakunya, nah kemungkinan produk tersebut adalah produk dengan bahan berbahaya atau dengan kadar yang tinggi atau diproduksi secara ilegal, Bapak Ibu. Jadi pastikan skincare yang Bapak Ibu pakai punya dulu nomor 1 nomor izin edar. Karena kalau nggak punya NIE atau NIE-nya dicari nggak ketemu atau habis dan lain-lain, itu kemungkinan produknya berbahaya. Nah, apa sih akibatnya kalau kita pakai skincare yang tidak BPOM, abal-abal atau tidak punya izin edar tertentu? Nah, ini BPOM pernah mensweeping produk lain yang tidak memiliki izin edar. Jadi bisa menyebabkan kondisi-kondisi kulit, kanker kulit, dan lain-lain. Terutama mungkin produk dengan kandungan merkuri, hidrokinon, dan lain-lain. Jadi kita harus jadi smart seller. Ketika nomor 1 menjual produk skincare, apakah skincare tersebut itu ada nomor izin BPOM-nya atau tidak. Kita yakinkan dulu untuk produk yang kita jual itu ada izinnya, baru kita bisa publish ke masyarakat. Nah, baru masuk ke materi intinya, yaitu penandaan dan persyaratan klaim kosmetik. Jadi tadi udah dibahas kosmetik apa sih, kemudian bahan-bahan yang ada di kosmetik, kemudian nomor izin edar, baru kita tentang persyaratan klaim kosmetik. Jadi ada 2 rujukannya. Di sini adalah Perka Peraturan BPOM nomor 18 tentang 2024 tentang penandaan promosi dan periklanan kosmetik dan juga tentang teknis penandaannya. Apa sih kata-kata yang boleh, kata-kata yang tidak boleh gitu. Nah, penandaan itu adalah sesuatu yang ada di kemasan. Jadi kalau Bapak Ibu ambil di produk, di situ tertulis nama kosmetik, manfaat, cara penggunaan, komposisi, produsen, alamat, nomor batch, ukuran, isi neto, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, peringatan dan perhatian, itu bahasanya adalah penandaan. Penandaan kosmetik dibuat oleh pabriknya. Dibuat misalkan ada acne cream, ada ceramide, itu dibuat oleh PT Putih Kayo. Jadi untuk A sampai L ini harus ada di produknya, di kemasan produknya. Nggak boleh nggak ada. Namanya penandaan kosmetik. Tapi ketika dia punya kemasan primer, dus sama tubenya, dia punya 2. Nggak cuma kemasan primer aja, punya kemasan primer sama sekunder. Terus kemasan primernya kecil, jadi dia nggak bisa muat semua
pernyataan ini, nah dia minimal aja ada 3 poin ini di kemasan primernya. Contohnya apa yang kecil ya? Minyak bulus, misalkan dia kecil, ruangnya kecil. Itu minimal ada nama kosmetik, nomor batch, ukuran, isi atau berat bersihnya di botolnya. Botol labelnya itu namanya kemasan primer yang berhubungan langsung dengan produk. Tapi di dus kemasannya itu boleh dicantumkan lebih lengkap lagi. Nah, versus periklanan. Nah, ini baru masuk ke iklan, media promosi. Jadi, promosi adalah semua kegiatan pemberian informasi atau himbauan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha di sini nggak cuman PT SR12 Herbal Kosmetik yang gedungnya ada di sini, tapi pelaku usaha itu adalah Bapak Ibu semua yang melakukan usaha penjualan kosmetik. Jadi untuk meningkatkan penjualan. Berupa apa? Promosi. Promosi itu adalah kegiatannya. Tapi kalau iklan itu adalah sesuatu outputnya yang dilakukan promosinya. Jadi promosi berupa komunikasi, bisa melalui merek dan dalam bentuk gambar, tulisan, audio, visual, atau bentuk lain yang bermaksud untuk memasarkan perdagangan kosmetik. Contohnya, kita kan punya marketplace nih, atau punya status WhatsApp. Nah, kita kadang bikin status dari iklan B3SR, ada di flyer marketplace. Terus biasanya punya marketplace yang udah ratingnya tinggi, suka live, baik live di TikTok, live di Instagram, live di Shopee. Nah, itu juga namanya bagian dari promosi melalui iklan secara gambar dan tulisan atau audio visual dan melalui media promosi lainnya. Jadi itulah yang disebut promosi. Jadi promosi itu nggak hanya ngebagiin flyer pada saat bazar flyering. Jadi promosi kita live TikTok, live Instagram, ngiklanin suatu produk, kita ngupload suatu konten promosi itu namanya dinamakan promosi. Jadi semua yang ada di sini pasti aku yakin pernah melakukan promosi kosmetik. Nah, ini contoh promosi melalui audio visual. Dia live pakai hostnya biasanya menjelaskan tentang produk ini, kandungannya ini gitu. Nah, ini contoh promosi pakai media sosial berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain. Nah, menurut peraturan yang terbaru yang sekarang itu, kalau promosi itu tidak boleh bahasanya menyesatkan atau overclaim, Bapak Ibu. Overclaim di sini adalah bukan overclaim yang dimaksud doktif atau dokter detektif. Kalau doktif bilang overclaim itu misalkan kita punya produk dengan kandungan, kita iklan ada niacinamide-nya, ternyata pas dicek tidak ada niacinamide-nya. Itu menurut doktif, dokter detektif itu overclaim, tapi bukan menurut BPOM. Kalau menurut BPOM, overclaim itu adalah klaim atau iklan yang berlebihan. Contohnya apa? Misalkan ada kata-kata yang boleh dan kata-kata contohnya memutihkan wajah itu nggak boleh. Anti aging, anti bakteri, anti jerawat itu nggak boleh. Anti penuaan dini nggak boleh gitu misalkan. Tapi kita bisa ada landasan atau kata-kata yang diperbolehkan. Misalkan membantu menyamarkan kerutan, membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Jadi sebenarnya ini hanya lebih ke kata-kata pembuatannya dalam iklan. Jadi iklan ini tidak serta-merta berlebihan, overclaim. Jadi orang pas lihat produk kita yang kita jual, oh dengan sekali pakai kita bisa menghindari atau menolak tua dalam 1 hari nih pakai retinol. Nah, itu juga salah. Jadi BPOM ini maksud dan tujuannya adalah menghindari penggunaan skincare atau periklanan skincare kosmetik yang overclaim. Jadi untuk kosmetiknya itu harus objektif nih, tidak merendahkan perusahaan atau industri pesaing lain. Makanya kalau misalkan teman-teman punya materi dari pusat, dari Mbak Citra, mungkin tentang versus kompetitor, itu mohon banget tidak di-share di media sosial atau marketplace. Karena itu hanya untuk keperluan pribadi mitra. Jadi untuk pembanding. Misalkan versus produk A versus kompetitor. Kalau A segini, B segini. Tapi kita tidak boleh
publish di media sosial, di Facebook, oh ini produk lain, di capture, produk lainnya pasti akan merasa tersinggung. Kalau dia nggak terima, dia pasti bisa laporkan atau banding ke BPOM. Kemudian, klaim tidak menjanjikan hasil mutlak seketika. Jadi ketika misalkan menolak tua, muda dalam 3 hari, nah itu juga salah. Nggak mungkin kita udah usia 60 tahun kembali muda lagi dalam 3 hari. Jadi penggunaan atau pelevelan atau pengintonasian iklan tuh mungkin penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus menerus. Terus bisa untuk produk kit atau paket kayak DNA Salmon untuk mendapatkan manfaat yang maksimal harus digunakan bersama rangkaian lainnya. Misalkan dia ada day cream, night cream, toner, dan sabun gitu. Nah, yang nomor 5, klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati atau menyatakan seolah-olah bertujuan untuk mencegah. Jadi untuk misalkan dia gatal wajahnya atau kulitnya sebagai anti jamur, anti ini. Nah, itu udah bertindak lagi sebagai pengganti obat, mengurangi sama seperti khasiat sebagai mengobati. Itu nggak boleh. Kemudian, klaim tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Masih aman ya teman-teman? Di mana nih Mbakku? Sebentar ya teman-teman, kita tunggu lagi nanti Mbak Citra sebentar lagi masuk. Tunggu ya, sepertinya ada kesalahan teknis nih. Bentar. Oke, Mbak. Mohon maaf ya. Tapi secara, buat teman-teman nanti di saat ini udah di pertengahan jalan. Jadi buat teman-teman nih mungkin sekarang lagi momennya buat menyimpan pertanyaan nggak apa-apa, boleh. Nanti di saat ada sesi pertanyaan dari Mbak Citra, teman-teman bisa langsung tanya sama Mbak Citra, oke? Kita tunggu ya, sampai kita tunggu Mbak Citranya. Masuk banget. Ini nih. Yuk, siapin yuk pertanyaannya yuk. Tadi udah dijelasin tuh terkait BPOM. Jangan terus apa? Sertifikat halal. Terus aplikasinya sudah pada download belum? Aplikasi BPOM. Sudah. Sudah ya. Nanti bisa langsung dipraktekkan nanti di rumah. Nih, ini udah di-share juga tadi tuh sama Mbak Hijrah Rahayu untuk sertifikat halal, sertifikat BPOM, produk SR12. Buat teman-teman sekalian isi absen ya. Jangan lupa Maaf isi ya Mbak Ki, absen. udah masuk lagi. Masya Allah, halo Mbak Citra. Kepental ya. Mbak, aku mau jadi co-host. Oke, tunggu. Sepertinya kembali lagi kan aku. Baiklah. Silakan Mbak Citra. Lanjut ya teman-teman ya. Tadi keputus ya. Masih pada fokus? Fokus dong. Tadi sampai poin utamanya tuh sebenarnya. Nah, kelihatan? Udah aman ya? Coach. Aman, Aman. Lanjut ya. Jadi Lanjut. tadi untuk beberapa klaim ini mungkin lebih ke teori aja. Jadi intinya klaim kita tidak boleh berlebihan yang menjatuhkan merek lain. Yang pertama, yang kedua harus objektif atau tidak boleh misalkan menggunakan kata-kata yang disertai tanpa efek samping, tidak berbahaya gitu.
kata-kata hiperbola lah. Kemudian klaim tidak boleh menggunakan kata superlatif, paling A, top, apa gitu. Kemudian klaim tidak boleh menggunakan kata-kata 100% apa tanpa ini gitu. Itu nggak boleh. Jadi intinya klaim itu nggak boleh berlebihan. Jadi kalau mau aman, ikuti aja klaim yang ada di kemasannya. Itu udah ter-BPOM, ter ACC BPOM gitu. Kemudian persyaratan iklan, biasanya tadi iklan iklankan setelah produk mendapat izin edar dari BPOM. Kemudian iklan dipublikasikan melalui beberapa media iklan tadi. Objektif, yakni memberikan informasi sesuai yang ada. Lengkap, misalkan ada peraturan, misalkan yang baca aturan pakainya gitu. Ada sesuatu yang ada di notes, misalkan tabir surya. Pasti harus ada kata-kata digunakan sekitar 10-15 menit sebelum keluar rumah. Nah, itu adalah rekomendasi penggunaan. Karena kalau kita pakai tabir surya, terus 1 menit langsung keluar, itu juga kurang efektif. Iklan tidak menyesatkan. Menyesatkan dalam arti apa? Misalkan, contohnya ini produk buat A, tapi kita iklankan untuk B, C, D, E, F gitu. Itu juga salah. Kemudian penggunaan istilah atau bahasanya. Kalau bahasa iklan biasanya secara general itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, contohnya bahasa yang kurang tepat apa? Nah, contohnya adalah ini. Ada iklan yang pakai bahasa daerah. Nah, ini target pasarnya sempit. Mungkin saya pun nggak ngerti, Mbak Kyu juga nggak ngerti. Jadi untuk bahasa, pilihlah bahasa Indonesia nih. Demen nih ususmu, ombe Yakult, Sabendina. Nah, itu juga lebih ke target pasar di masyarakat Jawa, masyarakat Sunda. Kemudian tidak boleh mengiklankan produk yang tidak memiliki izin edar. Nih, contohnya adalah produk-produk palsu tiruan SR12. Dia tidak mencantumkan NIE atau nomor izin edarnya. Ini contohnya. Nah, jadi teman-teman iklan hati-hati nanti kita yang mengupload, kita yang punya media sosial, marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain itu kan pasti pasang etalase kan yang mau bikin tertarik review etalase dan lain-lain. Nah, itu ada MK, klaimnya boleh diizinkan atau memenuhi kriteria dan ada TMK tidak memenuhi kriteria. Contohnya adalah nih banyak banget kalau BPOM punya syarat nih kudu dibaca, kudu diikutin. Contohnya adalah klaim yang kata-katanya diizinkan BPOM. Misalkan ada produk nomor 1 tentang perkriman. Perkriman bentuknya bisa apa? Minyak bayi, lotion bayi, sediaan bayi, night cream, day cream, untuk massage oil, acne produk, perawatan kulit lainnya, pelembab mata, dan lain-lain ini kata-kata yang boleh yang buat menjual di marketplace nih. Misalkan contohnya untuk bayi itu membersihkan dan menjaga kulit bayi dalam kondisi baik, melembutkan, melembabkan, menjaga kelembapan. Contohnya nih yang boleh di ujung kanan nih sediaan perawatan kulit lainnya. Melembabkan kulit boleh, merawat elastisitas kulit ya teman-teman. Kalau merawat elastisitas kulit boleh. Biasanya ada yang meningkatkan elastisitas kulit. Nah, itu nggak boleh. Mencerahkan kulit boleh, tapi memutihkan kulit nggak boleh. Karena skincare bukan bikin putih. Putih itu kan notabene putih ya, kulit akan warnanya putih. Sementara kan melanin kita beda-beda. Jadi bagusnya kita iklan dengan membantu mencerahkan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, merawat kekencangan kulit. Nggak boleh anti kulit kendur apa segala macam. Nah, itu yang menyalahi atau membuat seketika instan itu nggak boleh. Anti terus mencegah tanda-tanda penuaan dini boleh karena mencegah tanda-tanda penuaan dini. Merawat keremajaan kulit boleh. Nah, jadi ada kata-kata yang direkomendasikan, ada yang dilarang. Ketika kita iklan pakai kata-kata yang dilarang, nanti siap-siap aja marketplace-nya kena tegur oleh BPOM. Nah, ini ada sediaannya untuk deodoran, mengurangi bau badan, menutup bau badan, melawan bau keringat.
nggak boleh kita mengontrol kelenjar keringat. Nah, itu udah udah menyentuh metabolisme tubuh. Masa kelenjar keringat di tubuh dikontrol. Nah, tapi untuk mengurangi, mencegah, menutupi itu masih boleh. Menjaga ketiak tetap kering, mengurangi keluarnya keringat berlebihan itu masih boleh. Jadi ada kata-kata yang tidak boleh hiperbola atau berlebihan. Ini contohnya nanti dibacain aja. Misalkan untuk ada sediaan anti wrinkle atau anti aging, membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini boleh, merawat kekencangan kulit, menyamarkan kerutan, tapi menghilangkan kerutan itu nggak boleh. Langsung hilang masa pakai produk itu, hilang kerutannya. Padahal kalau mau hilang harus berkurang dulu, harus tersamarkan dulu gitu. Itu beberapa contoh 20 produk yang direkomendasikan BPOM dengan kata-kata yang MK, kata-kata periklanan yang diizinkan. Kemudian gimana Mbak klaim yang tidak diizinkan, yang tidak boleh ada di iklan kosmetik, baik secara online atau offline. Online itu bisa live, ngucap, itu juga nggak boleh ya, bukan hanya flyering atau iklan marketplace, ngucap juga nggak boleh. Nah, ini adalah contoh klaim yang tidak diizinkan. Nah, banyak ya, kurang lebih ada berapa nih? Ada 107 yang nggak boleh iklan pakai kata-kata ini. Walaupun memang udah aku baca kata-katanya hampir sama dengan yang boleh, cuman bahasanya aja yang nggak boleh. Tapi namanya kita tinggal di Indonesia, punya peraturan, kita wajib mengikuti. Jadi kayak anti jamur, anti iritasi, mengencangkan kulit tuh nggak boleh. Memutihkan wajah nih nomor 15 nggak boleh. Menghilangkan bintik hitam. Nah, jadi kalau habis pakai krim ini tiba-tiba noda hitam, bintik hitamnya hilang, nggak boleh. Mungkin lebih ke menyamarkan noda hitam, mengurangi noda hitam gitu boleh. Mencegah dan menghilangkan keriput juga nggak boleh, karena logikanya kalau keriput udah keluar ya nggak bisa dicegah lagi, tapi menyamarkan garis halus, menyamarkan tanda-tanda penuaan dini, menyamarkan keriput itu masih boleh. Tuh, ini contohnya ya teman-teman, mungkin banyak banget. Menghilangkan jerawat itu juga nggak boleh, karena bolehnya membantu merawat kulit berjerawat, mencegah jerawat. Jadi kalau jerawat udah ada, itu membantu merawat kulit berjerawat. Membunuh bakteri penyebab jerawat nggak boleh. Jadi ada kata-kata yang boleh, ada kata-kata yang nggak boleh. Sekali lagi, ini cuman permainan kata-kata alias Nomor 25, Mbak. Maaf, Mbak. Nomor 25. 25 melancarkan peredaran darah. Untuk herbal gimana itu, Mbak? Iya, ini masih masuk ke tentang kosmetik. Kalau herbal peraturan beda lagi, apalagi kosmetik. Kalau herbal mungkin nanti masih boleh. Kalau kosmetik nggak boleh bawa-bawa melancarkan peredaran darah gitu. Kan kosmetiknya nggak sampai darah, nggak sampai dimakan gitu. Jadi ini masih fokus di peraturan tentang kosmetik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini next-nya. Fungisida, anti jamur. Menghentikan pertumbuhan rambut. Tuh, ini yang nggak boleh. Mencegah pigmentasi, menghilangkan pigmentasi atau flek hitam. Kurang lebih seperti ini, yang nggak boleh ada 107 kata-kata yang tidak dianjurkan. Jadi teman-teman minta tolong mulai sekarang kita sama-sama bantu perhatikan iklan kita. Mungkin dari SR12 pun juga belum sempurna. Ini masih banyak banget yang kita harus benahi. Tapi kalau teman-teman udah tahu dasarnya, itu bisa saling membantu, saling mengkoreksi. Jadi ini lebih ke sosialisasi bentuknya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini yang tadi yang ada di peraturan BPOM-nya, aku jelasin lagi. Nah, ini masuk ke contoh iklannya yang biasanya ada di marketplace, tapi aku cuman cuplik-cuplik aja ya teman-teman, dikit aja. Nah, misalkan kulit cerah dalam 1 kali pemakaian. Nah,
ini juga nggak boleh sebenarnya. Revitalizing serum sebagai anti penuaan dini itu nggak boleh, nanti kita revisi. Jadi membantu menjaga kelembaban boleh, membantu merawat kekencangan kulit boleh, merawat elastisitas kulit boleh gitu. Sebagai antian nggak boleh. Nah, ini apalagi? Jadi yang kemarin kita tekanin adalah sebenarnya tentang iklan serum retinol yang memang awalnya kita bukan rekomendasi, boleh digunakan Bumil Busui nggak boleh, tapi terkait peraturan terbaru karena memang semua retinol udah banyak banget mereknya, kadarnya juga nggak terkontrol, jadi untuk semua yang ada kandungan retinol, baik acne cream, serum retinol, DNA salmonite cream, itu kita tidak boleh iklankan secara terang-terangan atau secara media sosial aman digunakan untuk Bumil Busui. Jadi ini iklannya sudah kita take down. Kita juga sudah memberikan surat edaran ke semua distributor, diharapkan diteruskan ke semua seller, agen, subagen untuk tidak mencantumkan iklan retinol aman untuk Bumil Busui. Jadi ini menolak tua nih, nggak boleh nih. Kemarin kita udah take down iklan kita juga, nggak boleh karena di sini overclaim dari BPOM, kan tua nggak bisa ditolak gitu. Jadi kata-katanya mungkin nanti diperhalus dan dapat digunakan ibu hamil dan menyusui, ini juga nggak boleh. Jadi nantinya ke depannya kita tidak boleh nih bikin flyer atau konten yang aman Bumil Busui, terutama ada kandungan retinolnya. Nah, ini contoh logonya juga sudah take down semua di B3SR, di Instagram juga sudah di take down. Nah, ini contoh membantu mengatasi kerutan, menghilangkan bintik hitam, mencegah dan menghilangkan keriput, ini nggak boleh. Jadi bahasanya nanti ada di kolom yang boleh, ada di kolom yang tidak boleh. Ini contoh yang memenuhi kriteria kalian yang boleh. Membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Nah, ada nih di kolom pelembab. Merawat kekencangan dan keremajaan kulit. Ada nih keremajaan kulit. Membantu melembabkan kulit. Ada nih menjaga dan melembabkan kulit. Gitu. Ini biar refresh aja. Ini yang boleh, ini nggak boleh. Itu teman-teman. Nah, ini contoh iklan retinol yang sudah diperbaiki atau yang sudah memenuhi kriteria. Jadi pakai kata-kata apa? Melawan bakteri penyebab jerawat, membantu mencerahkan wajah, menyamarkan noda gelap atau bintik hitam, menyamarkan garis halus dan kerutan di wajah. Jadi nggak boleh menghilangkan kerutan, bolehnya disamarkan. Nah, sanksi jika ditemukan kita iklan TMK tidak memenuhi ketentuan, biasanya ada BPOM itu ada bagian pengawasan khusus. Pengawasan bisa online dan offline. Biasanya dia itu periksa, ngambil data, informasi dan lain-lain di media sosial. Dia akan bikin surat teguran kepada siapa? Bukan kepada langsung ke Bapak Ibu melalui DM, itu enggak. Pertama dia akan bikin surat teguran itu ke vendor yang melakukan produksi. Vendor akan meneruskan ke kita selaku tim distributor. Kita akan mencari tahu itu marketplace siapa atau link siapa atau memang punya pusat, nanti pusat akan men-take down. Jadi sama-sama benahi iklan kita masing-masing. Nah, biasanya ketika ada sanksi, ada pelanggaran tersebut atau dapat dari pengawasan BPOM tersebut, yang pertama kita dikasih peringatan tertulis. Kalau dari peringatan tertulis, misalkan dalam 3 hari tidak men-take down link tersebut, itu larangan bisa menyebabkan larangan mengedarkan kosmetik tersebut pada sementara waktu, yakni kurang lebih 1 tahun. Paling parah kalau kita masih ada iklan tersebut dilakukan di peredaran, berarti bisa dipenarikan kosmetik tersebut dari peredaran, masih kosmetik yang diiklankan. Kemudian dimusnahkan, penghentian sementara kegiatan,
Dan yang paling parah adalah pencabutan notifikasi kosmetik tersebut dan dikasih sanksi pengumuman kepada publik. Jadi kalau teman-teman di sini yang pernah ikutin misalkan followers akun Bepom itu udah banyak banget industri kosmetik yang ilegal, yang diumumin, yang dipublish di publik. Jadi kita fokusnya di Bepom. Ketika Bepom nemuin itu bisa dicabut izin edarnya dan kita nggak bisa jualan produk tersebut lagi. Nah, ini contoh bentuk surat teguran Bepom. Ini ada link. Kalau diklik linknya ini akan mengarah ke marketplace Bapak Ibu. Jadi untuk konfirmasi kenapanya dijelasin nih sama Bepom klaim-klaimnya. Nah, itu kita minta untuk segera di take down. Take down di sini mungkin kalau ibu-ibu udah punya review bagus, pembelinya udah 10.000 lebih, masa di take down sih Mbak linknya. Nah, enggak, maksudnya take down si fotonya. Foto yang ada di keranjang itu diganti aja dulu sama produk lain yang hanya mungkin PNG-nya atau iklan yang MK memenuhi kriteria gitu. Nah, jadi dari sekarang SR12 pusat juga lagi saling bebenah karena kita punya materi promosi itu di B3SR. Kalau teman-teman sering ambil iklan dari B3SR, pelan-pelan kita lagi benahin. Kemudian dari Instagram kita, biasanya di Instagram juga ada iklan-iklan banyak nih, udah kita benahin, kita agak hapus-hapus yang menurut kita overclaim, dan juga di bagian product knowledge ini lagi dibenahin. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana ya yang bisa kita bagikan ke mitra kita untuk tujuan sharing saling belajar. Misalkan produk knowledge ini tujuannya buat belajar internal, bukan mungkin buat dipublish, di capture terus dipasang di etalase marketplace, itu juga salah. Jadinya biasanya yang dipajang di marketplace adalah iklan dari B3SR satu pintu. Jadi kalau misalkan Mbak Citra bikinin materi terus ada versus kompetitor, itu kan sering ya pas launching produk awal. Nah itu juga nggak boleh di share di marketplace. Jadi buat media pembelajaran kita aja. Oh, kompetitor A ternyata begini, kompetitor B ternyata begini gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti untuk detail isinya sudah pernah Mbak Citra edarkan ke distributornya di Al Group regional, itu mohon diupdate, mohon dibaca mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan not mungkin kalau Mbak saya kan cuma ngambil dari B3SR, ya benar nggak apa-apa, di B3SR juga sekarang lagi pembenahan. Mungkin selama beberapa bulan ke depan atau mungkin bisa 1 tahun ke depan kita sama-sama benahin periklanan kita. Jadi maksudnya di sini adalah sosialisasi untuk tidak melakukan overclaim pada iklan, baik itu secara flyer atau gambar ataupun audio visual yang kayak live. Kadang kan live kita butuh sesuatu yang biar kelihatan menarik nih gitu. Cuman ada kata-kata yang boleh dan tidak boleh. Jadi teman-teman minta tolong mungkin sebenarnya kalau kata-katanya begitu aja Mbak, kurang menjual dong kosmetik. Gimana saya mau jualan? Itu benar juga. Namun kita tetap harus tahu dasarnya dulu, yang mana nih yang benar. Ketika kita udah hafal, udah terbiasa ini yang benar dan ini yang salah, pasti lama-kelamaan kita bisa mengikuti. Jadi untuk dunia bisnis memang agak keras kalau nggak overclaim. Mungkin teman-teman sering juga ngelihat kok merek lain di Google banyak loh pakai iklan yang PMK tidak memenuhi kriteria, kok dia nggak kena ya, kok iklannya masih disebar boleh ya, misalkan susu awet muda, mereknya apa, kalau teman-teman lihat di stasiun ada tuh susu awet muda, mungkin dia belum dapat teguran secara khusus atau personal untuk PT tersebut, atau mungkin dia sudah dapat teguran tapi dia belum memperbaiki, atau mungkin itu foto-foto edisi lama. Jadi kalau kita mau seuzon itu banyak mungkin-mungkinnya. Tapi untuk sekarang aku hanya ingin membagikan sosialisasi terkait pengadaan dan juga periklanan kosmetik gitu. Cukup ya teman-teman, kurang lebihnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekurangan jelasnya, nanti bisa ditanyakan di kolom chat ataupun di leadernya masing-masing. Gimana Mbak Ki?
Hai, gimana? Mbak, mau ada sesi tanya jawab kah? Boleh. Hanya jawab. Yang penting Ya. ini diserap dulu. Pusing ya ngelihat banyak banget tulisan, banyak banget peraturan ya. Gak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu gitu. Karena bentuknya lebih ke sosialisasi, sharing bersama bebenah. Gitu. Jadi ketika leadernya pasang posting disalahin ini kata Mbak Citra yang ini nggak boleh, Mbak. Jangan kayak gitu juga. Nanti kita saling berbenah aja. Baik. Ini Mbak Citra ada tadi ada Mbak Rahma nih udah raise hand. Boleh? Boleh. Oke. Silakan Mbak Rahma. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya ya, Mbak. Perihal BPOM itu aslinya dia bayar apa enggak ya, Mbak? Aku soalnya ada yang mau dibilangin sama suami, dia mau daftar BPOM juga, tapi berbayar. Aslinya bayar apa enggak ya, Mbak? Bayar, tapi nggak mahal. Bayar. Setiap produk yang dinotifikasi bayar, tapi nggak mahal. Mungkin berapa ya kisarannya? Mungkin 1 juta kurang kali per produk. Tapi itu kan yang melakukan pembayaran, yang melakukan registrasi industri kosmetik tersebut. Kalau mau nge-BPOM, kalau misalkan SR12 kan hanya perusahaan distributor aja, jadi tidak melakukan registrasi secara langsung. Oh, iya Mbak. Sama satu lagi Mbak, itu sebenarnya retinol itu aslinya boleh apa enggak untuk ibu hamil sama menyusui? Jadi gini Aslinya. Mbak, ketika kita udah pasang iklan aman, bumil, busui gitu kan, maksudnya di media sosial, marketplace, nah itu harus dibuktikan secara mungkin lebih ke secara dokumentasi teori. Teori itu dalam bentuk uji. Uji khusus itu uji dari lembaga, sesuatu lembaga. Tapi kalau misalkan dari awal retinol itu kan kita launching di 2021 awal banget, udah 4 sampai mau 5 tahun yang lalu ya. Dulu pun kita launching bersama dokter SPKK, spesialis kulit dan kelamin, namanya dokter Mita. Dokter Mita pun sudah menjelaskan kalau retinol yang beredar, retinol yang sudah BPOM dan beredar di pasaran itu kadarnya aman, kecuali retinol yang mungkin asam retinoat yang harus dirasakan dokter dengan kadar yang melebihi. Tadi kan ada ya kadar-kadar produk atau bahan aktif yang boleh dan yang nggak boleh. Misalkan contohnya nih ya, retinol boleh di 0,1 sampai 0,3%. Ketika Mbak Kiyu punya produk mau bikin retinol 1% nih, biar mantul sekali pakai langsung glowing, nggak udah langsung cerah, langsung ngalahin Nagita Slavina, itu nggak akan keluar izin edarnya karena si BPOM punya peraturan lebih dari 0,3% itu nggak boleh. Itu contohnya aja, untuk semua bahan-bahan yang lain pun juga sama gitu. Tapi mungkin dari 2021 sampai 2025 sekarang banyak retinol-retinol yang beredar di pasaran. Jadi sulit terkontrol dan lain-lain. Jadi mungkin diseragamkan ketika ada kandungan retinol, kita tidak boleh klaim aman, bumil, busui. Terus gimana Mbak kalau yang kemarin udah pakai? Terus gimana Mbak kalau dia memang pengen pakai? Yang penting dari kita udah ngucap tidak rekomendasi. Kita sebagai seller tidak rekomendasi untuk bumil, busui ya Mbak, karena menurut peraturan BPOM sekarang berdasarkan banyaknya produk dengan kandungan retinol sejenisnya atau dengan merek lain kadar yang jenis-jenis retinolnya nggak diketahui pastinya, jadi tidak boleh diiklankan untuk digunakan ibu hamil menyusui. Tapi selama dia udah pernah pakai dan kondisi sebelumnya hamil aman dan memang end usernya pengen pakai, itu nggak apa-apa gitu. Jadi selain retinol di SR ada apa? Ada acne cream, ada DNA night cream, itu kandungannya juga ada retinolnya. Gitu Mbak, cukup ya. Oke. Cukup ya Mbak Rahma. Ya. Halo Mbak Citra. Cukup ya Mbak Rahma ya. Oke. Iya Mbak, cukup Mbak. Tadi kepotong ya. Oke deh, terima kasih Ya, Mbak Rahma. makasih ya Pertanyaannya. Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selanjutnya
Nih, tadi ada yang tanya lagi, Mbak. Dari aku bacain yang di room chat sebentar ya, untuk yang Rex. Boleh. Tadi ada dari Pak Teddy Trianto. Kalau testimoni bagaimana, Mbak? Gitu. Biar Testimoni sebenarnya tidak boleh digunakan untuk bahan iklan gitu. Karena sebenarnya itu ada apa ya? Kemungkinan bukan real testimoni. Jadi kalau BPOM sebenarnya tidak boleh menggunakan testimoni sebagai bahan iklan. Kalau misalkan testimoninya mungkin mau secara pribadi, menurut aku kalau status WhatsApp buat jadi testimoni boleh. Tapi ketika testimoni masuk di keranjang etalase marketplace media sosial ibu itu jangan. Jangan pun dalam arti jangan juga pasang sebagai foto pitch pertama. Mungkin di next next atau di mana itu masih boleh, tapi untuk BPOM itu tidak boleh menggunakan testimoni produk dari perorangan untuk apa ya mengiklankan suatu produk gitu. Jadi kalau apa secara legalitasnya testimoni tidak boleh. sudah terjawab ya. Tadi yang sudah aku bacakan Pak Teddy. Semoga terbantu. Mungkin selanjutnya Mbak, Mbak Citra mau buka sesi pertanyaan berapa kali lagi? Boleh Ki, sebanyak-banyaknya boleh nih, terutama level distributor. Mohon banget untuk aware sama sosialisasi ini untuk diteruskan ke mungkin kalau Dewu kan udah punya marketplace yang besar, udah punya rating atau official marketplace, apa udah centang biru dan lain-lain itu udah penting banget untuk menjaga produknya supaya tidak take down oleh kita atau oleh Bepom. Mbak, ada nih, aku bacain dari meeting chat. Kayaknya ini juga ngebantu buat yang lain. Itu dari SR12 Jawa Barat. Nah, aku nggak tahu nih ini siapa, karena namanya itu. Aku bacain ya. Jadi pertanyaannya, Kak, kalau untuk presentase key ingredient dari setiap produk itu sebenarnya aman nggak sih kalau dimasukkan dalam iklan? Oh, untuk ingredients bahan aktif masih aman. Misalkan tadi kan Mbak Citra bikinin produk knowledge dari seramai. Ternyata Mbak Citra cetak tebal nih komposisi yang dimaksud bahan aktif. Itu masih boleh dijadikan kayak ingredients di produk itu. Tapi masing-masing cara ngiklanin key ingredients-nya. Nah itulah kata-katanya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau misalkan hanya kayak serum retinol dibabelin, ada retinol, niacinamide, extract green tea, ada hyaluronic acid gitu kan masih aman jadi kayak ingredients. Tapi kalau misalkan dari masing-masing kayak ingredients di retinol di bawahnya ada jabarin lagi anti aging, menolak penuaan dini, apalah yang tidak boleh itu baru yang nggak boleh. Tapi kalau kita ucap sebagai kayak ingredients di suatu produk masih boleh sebagai bahan aktifnya. Oke, sudah terbantu jawab ya. Boleh nih, Mbak Citra, dari Mbak Wulan dari tadi kayaknya udah raise hand nih. Boleh Mbak Boleh Wulan? Mbak Wulan, silahkan. Silakan. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Di sini lagi hujan deras, mudah-mudahan jelas aja suaranya. Jelas masih aman. Jelas Mbak, jelas. Alhamdulillah. Ini Mbak mau nanyakan sedikit. Tadi kan ada ngebahas tentang kayak apa yang tercantum di kemasan produk ya. Terus juga kayak contohnya nih di VCO, Salimah, terus juga Manjakani itu kan aturan minumnya, aturan pakainya kan sudah tertera di situ. Terus ada juga nih konten dari pusat yang resminya itu kan ada kayak contoh Manjakani, misalnya ada tuh cara minum untuk merapatkan organ Iya, intim itu beda gitu ya. Terus keputihan ringan, keputihan apa berat itu kan beda-beda tuh benar. setiap 4 hari sekali. Sedangkan customer itu kita share itu, tapi dia balik lagi tuh nanya ke kemasan nih, loh di sini aturan pakainya kayak gini gitu kan. Terus sama Oke. halnya kayak di VCO kapsul, kalau di kemasan itu kan kalau nggak salah minumnya itu setelah makan ya. Nah, sedangkan kita juga jual paket pelakor nih, yang berdampingan Salimah sama VCO kapsul. Sedangkan VCO kapsulnya ini disarankan untuk dikonsumsi 1 jam sebelum makan, tapi Belum makan. kemasannya itu setelah makan gitu. Jadi sering tuh ada yang tanya-tanya kayak gitu kok di sini gini gitu. Jadi gimana ya? Ya. Kira-kira kita menjelaskan ke customer biar pas gitu.
Oke, Sebenarnya nggak ada gini. yang resmi juga kayak gimana sebaiknya gitu Mbak Citra. Terima kasih. Jadi gini, yang pertama Mbak Ulan, ini tentang materi kosmetik dulu, belum masuk ke herbal. Kalau herbal udah masuk ke dalam tubuh, agak bahasannya mungkin agak beda lagi gitu. Aturan minum ya lebih. Kalau ini kan tentang kosmetik yang masih di luar badan. Tapi setiap produk sebelum aku bantu jawab aja sedikit di tentang herbalnya. Setiap produk itu pasti ada notifikasi yang kita submit, yakni kemasan BPOM-nya. Nah, kalau di kemasan BPOM, sebenarnya di kemasan itu wajib banget kita ikuti, bukan maksudnya terutama klaim. Contohnya Salimah Slim untuk membantu mengurangi kadar lemak berlebihan di dalam tubuh. Aturan minum 3 kali 3 kapsul alias 9 kapsul. Tapi apakah metabolisme tubuh setiap orang sama? Saya sama Mbak Q minum Salimah pasti beda efeknya. Nah, maka dari itu tugas seller adalah mengedukasi jembatan itu. Apakah sellernya udah tahu belum di logo kemasan tertulis sebagai itu? Kalau misalkan belum tahu ya, monggo kenali dulu produk knowledge-nya sebelum menjual. Kenalin dulu apa yang ada di kemasan sebelum menjual. Jadi ketika ada pertanyaan kita bisa jawab. Nah, contohnya di Salimah dulu nih. Tertulis 3 kali 3 9 kapsul. Tapi aku selalu note di katalog, di brosur, atau di produk knowledge, minum mulai dari dosis rendah, yakni 1 kapsul sekali minum. Nantinya dapat ditingkatkan secara perlahan tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Alias contohnya, saya mungkin 1 kapsul udah cukup, BAB-nya udah langsung berasa. Belum tentu misalkan Mbak Q 1 kapsul sama, jadi nanti Mbak Q bisa minum 2 kapsul. Oh, kalau 2 kapsul kurang mantul atau di seminggu atau 3 hari pertama boleh ditambah jadi 3 kapsul. Jadi biasanya kita jelasin metabolisme tubuh orang beda-beda dalam melakukan BAB atau POP. Nah, yang kedua, manjakani. Manjakani itu tertulis mungkin 3 kali 3 atau 3 kali 1 di kemasan, tapi untuk apa? Untuk sesuai yang klaim di kemasan, yakni membantu mengurangi lendir atau keputihan atau bau tidak sedap. Ya berarti itu adalah aturan minum untuk di kemasan untuk keputihannya yang udah kita klaim pada saat pendaftaran BPOM. Tapi makanya aku pernah ngajarin untuk belajar produk knowledge, hafalkan manfaat utama, hafalkan manfaat tambahan. Manfaat utama apa? Yang ada di kemasan benar-benar. Manfaat tambahan apa? Di luar itu. Manjakani bisa untuk apa? Meningkatkan hormon, melancarkan haid, wasir, itu adalah manfaat tambahan. Jadi kalau kita mau menjelaskan ke customer benar, bisa diminum sesuai konten yang disediakan pusat. Misalkan untuk melancarkan haid diminum sekian, misalkan untuk wasir sekian. Yang tertulis di kemasan biasanya untuk fokus yang diklaim di kemasan, yakni membantu mengurangi keputihan atau lendir atau bau tidak sedap gitu Mbak. Jadi kita fokus di manfaat utama dan manfaat tambahan. Dan juga metabolisme tubuh berbeda-beda. Biasanya aku saranin mulai minum dari dosis rendah dulu, apalagi selama 3 hari pertama. Karena beda-beda nih efeknya. Apalagi manjakani 14 hari pertama itu setiap orang akan nano-nano. Karena kan manjakani ningkatin hormon estrogen. Jadi haidnya bisa lebih lancar. Misalkan haidnya lebih lancar, jadi rasa perut kram, payudara kencang, terus mual, muntah, dan lain-lain kayak kita mau haid itu pasti ada. Jadi nggak kaget. Jadi kita sebagai seller bisa edukasi. Nanti kalau ada efek ABCD nggak apa-apa gitu. Atau ketika end user ngeluhin ke kita, nih abis minum manja kok saya jadi keputihannya tambah banyak ya, kok haid saya jadi banyak, kita bisa menjelaskan, iya benar, itu memang efek adaptasi dari awal pertama konsumsi manjakani, biasanya selama 14 hari pertama, karena terjadi peningkatan hormon estrogen di tubuh bapak ibu. Jadi kayak kita kayak mau haid nih, kan kalau kita mau haid nih, misalkan ada yang mual, muntah, nyeri punggung pinggul, terus perutnya kram, sakit, payudara kencang, haidnya jadi berlebihan. Makanya manja tidak rekomendasi diminum saat sedang haid, takutnya pendarahan berlebih atau nyeri kontraksi perut berlebih gitu Mbak Ulan. Jadi kita harus fokus dulu yang di kemasan, tapi kita tahu kenapa nggak diminum sesuai aturan yang di kemasan. Oke, baik Mbak Citra, makasih banyak jawabannya. Maaf ya di luar tema, saya lupa kalau ini bahas Iya, skincare. sama-sama Mbak Ulan. Makasih banyak.
Oke, terima kasih Mbak Wulan. Waduh, hebat nih Iya, pertanyaannya lanjut Ki. banyak ternyata ya. Nah, aku balik lagi nih ke room chat. Di room chat izin. Oh iya, silakan nggak apa-apa Mbak yang mau pada izin. Aku cari lagi. Azan Ki. Hmm, Di sini azan. kenapa Mbak? Lagi azan asar. Oh iya. Oke nih. Ayo, Mam, gue nanti makan ngaji. Hmm. Untuk klaim apa klaim? Oke. Mbak Cit masih bisa lanjut apa gimana? Ya, nanti tunggu azannya selesai. Maaf ya di sini agak berisik. Bentar, tunggu azannya selesai Ki. Oke. Di sini tidak terdengar aja nih di lantai 2 soalnya. Banyak bapak-bapak SBD ya. Iya, agak rame memang ya bapak-bapak sales ini. Sudah kali ya Ki. Udah ya. Baik, aku lanjut lagi nih Mbak Citra. Ada pertanyaan dari Doni Herbal. Kalau klaim acne cream membantu mengatasi jerawat dalam 14 hari, itu termasuk overclaim atau tidak? Bagaimana Mbak Citra? Kalau kita punya pembuktiannya, misalkan berupa testimoni yang memang hilang dalam 14 hari, itu boleh. Tapi sebenarnya itu masuk overclaim apa enggak? Ya, itu masuk overclaim. Misalkan kulit glowing dalam 3 hari, nah itu overclaim. Membantu mengatasi jerawat dalam 14 hari itu masuknya overclaim. Sudah terjawab ya Pak Doni? Kecuali mungkin tidak ada hari yang di ini 14. Cuma namanya memang kita dalam dunia bisnis ya, kita berlomba bikin iklan yang memang menarik biar ada yang beli si acne creamnya itu. Tapi kan kita akhirnya nih diseragami nih, akhirnya BPOM bikin peraturan gitu terakhir 2024 untuk tentang periklanan, karena mungkin BPOM merasa iklan kosmetik ini baik di Google Marketplace dan lain-lain itu udah over banget kayaknya sih. Baik. Nih, Mbak Cit, aku ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan aku rangkum ya, karena ini masih Boleh. berkaitan juga sama salah satu produk kita. Ini pertanyaan dari Mbak Koirun Nikma sama Mbak Neni. Jadi, ini aku rangkum aja ya. Untuk DNA salmon itu sebenarnya aman nggak sih buat bumil? Itu banyak banget sebenarnya yang nanya juga nih. Banyak, DNA salmon aman nggak sih buat bumil? Dan untuk yang sudah pakai DNA salmon boleh pakai retinol juga nggak? Nah, jadi teman-teman, Mbak Citra sudah pernah share surat edaran ke AL regional untuk tidak mengiklankan produk dengan kandungan retinol dan sejenisnya yang iklannya aman untuk bumil busui. Jadi secara langsung tingkat keamanan untuk ibu hamil dan menyusui belum dipastikan. Jadi kalau kita mau bilang aman atau tidak, DNA salmon, acne cream sama retinol itu kita tidak rekomendasikan untuk bumil busui. Seller SR12 tidak boleh mengiklankan ketiga produk tersebut aman bumil busui baik secara deskripsi maupun marketplace. Tapi kalau memang sebelumnya udah pernah pakai aman, cocok. Aku pribadi pun lagi hamil kemarin 2021 launching retinol pakai gitu. Jadi kayak lebih ke opsional si end usernya mau lanjut pakai atau enggak. Yang penting kita tidak publish atau iklankan secara apa ya? Flyering atau media sosial marketplace. Jadi kalau udah sering pakai lanjutin nggak apa-apa, atau dari mulut ke mulut masih mau mengiklankan itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau dari kita tidak rekomendasi untuk bumil busui DNA salmon yang naik krimnya karena ada kandungan retinolnya. Selain naik krim mungkin boleh. Kemudian yang kedua Mbak Ki, DNA salmon naik krim boleh nggak dipakai bersama retinol?
Tadi udah dibilang DNA salmon itu ada yang night cream ada kandungan retinolnya. Ketika kita pakai bersama retinol, retinol ketemu retinol, retinol aja sifatnya udah cenderung iritatif. Kalau misalkan kulitnya kulit badak, kuat, gak iritasi, nggak apa-apa pakai bersamaan. Tapi saran aku kalau memang ngerasa kurang glowing cerahnya mau pakai dua-duanya DNA salmon night cream sama retinol itu pakainya 1 sampai 2 minggu pertama selang-seling dulu. Senin pakai retinol, Selasa DNA salmonite, Rabu pakai retinol lagi, Kamis pakai DNA salmonite gitu. Ketika udah adaptasi, kulitnya aman, cocok, ngerasa bagus nih, nggak kenapa-napa, nggak bengkak, nggak kemerahan, nggak kelupas, nggak gatel, nggak cekit, nggak iritasi, itu boleh digunakan bersamaan, tapi pakai serum retinol dulu, kemudian pakai DNA salmon night cream, gitu Mbak Ki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Nah, karena sudah jam 15.30, terima kasih banyak Mbak Citra untuk ilmunya dan Kakak Q juga. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Doni. Tuh, Mbak Citra ada salam dari Pak Doni. Baiklah, Salam Mbak Citra. balik. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Semoga materi hari ini bisa meng-awarekan semua teman-teman ya untuk lebih aware lagi sama postingan iklannya, testimoni atau apapun itu. Jadi semoga di tahun 2025 nggak ada lagi nih ada berita yang mungkin apalagi khususnya distributor yang mungkin nanti ketegur atau seperti apa. Semoga tidak ada Ya, lagi ya. nanti kalau misalkan ada teguran dari leadernya, mungkin leadernya dapat teguran dari Mbak Citra. Nah, itu minta tolong ikuti aja langkah yang disarankan leadernya, entah mengganti foto, entah apa. Nah, karena dari pusat pun ada deadline-nya, ada tenggang waktu yang diberikan BPOM. Biasanya 3 hari kerja. Dan kita kan juga nyari dulu nih, ini akun siapa nih, kalau bukan distributor, kita cari dulu, kita lama take down. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan itu, nanti sanksinya akan lebih berat lagi gitu. Jadi kita minta maaf ketika misalkan ada iklan, tapi sih alhamdulillah sepanjang 2024 dikit banget, hampir nggak pernah ada pelanggaran iklan yang gimana gitu. Jadi masih aman. Tapi semuanya kan kita nggak tahu ya kapan apesnya atau gimana gitu. Minta maaf kalau misalkan ada nanti marketplace atau media sosial Bapak Ibu yang Mbak Citra minta tolong untuk take downin iklan A, linknya Mbak Citra share itu minta tolong segera di take down saat itu juga. Minimal ganti foto aja dulu gitu. Baiklah, tuh teman-teman, aku remind lagi untuk lebih aware lagi ya, dan jangan marah sama Mbak Citra pasti enggak ya, kalau tiba-tiba ada yang diminta take down. Ini udah di aware nih dari awal, jadi tetap hati-hati buat teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi, dan baiklah, dengan ini mungkin Zoom training akan aku tutup. Mohon maaf bila aku ada salah kata maupun salah sikap sama menjadi moderator Zoom training hari ini. Dan teman-teman jangan lupa absen ya. Kolom absen ada linknya di meeting chat. Jadi di room chat silakan diklik linknya dan diisi. Karena bagaimanapun aku tetap butuh data teman-teman untuk memonitoring siapakah dari teman-teman yang rajin nih dan aktif di Zoom training. Seperti itu. Sampai berjumpa di Zoom training selanjutnya. Terima kasih Mbak Citra. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat sholat, selamat menunaikan sholat asar. Selamat menunaikan sholat asar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Citra, terima kasih Kak Uki. Sehat. Izin keluar, Kak. Semuanya. Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tunggu di kantor pusat ya kalau ketemu-ketemu sama aku, ntar sapa-sapa aku. Terima kasih, Mbak.
I'm never satisfied. I'm extra joss. Ultimate. I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Oppo Reno 13 series with underwater photography. Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihat di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk ku baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu dan masih mungkinkah aku Tak coba memiliki hatimu. Oh, ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku. Yang terdepan harus selalu menjadi nomor satu. Oh tapi siapakah diriku ini, yang kata orang tak rupawan begini. Tak bisa asik bergaya dengan segala macam cara yang ada di anak muda masa kini. Tapi apa salahnya punya hayalan, harapan atau sekedar angan-angan. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu dan masih mungkinkah aku Coba memiliki hatimu. Oh, ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku. Yang terdepan harus selalu menjadi nomor satu. Ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hariku. Ku ingin cintanya jadi sampul hatiku, yang terdepan dan selalu jadi nomor satu. Ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hariku. Ku ingin cintanya jadi sampul hatiku, yang terdepan dan selalu jadi nomor satu. Jadi nomor satu. Ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku, yang terdepan harus selalu menjadi nomor satu. Ku ingin gadis di sampul majalah itu